Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang empunya kehidupan ini. Perkenankan kita kembali untuk boleh menikmati kasih Tuhan melalui renungan harian di hari Sabtu tanggal 22 April 2023. Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sahabat renungan harian di mana saja berada. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas hari karunia-Mu ya Tuhan. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti dengan benar, sehingga sepanjang aktivitas kami hari ini, kami sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman-Mu. Kami berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai ayat 42. Tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Amin. Tema renungan kita ialah tanda sudah ada. Denmo tu tanda. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada lagi yang harus diragukan tentang kuasa Yesus. Tanda kemahakuasaannya begitu banyak dinyatakan dalam Alkitab, sehingga tidak perlu lagi ada spekulasi dari kita bahwa apa benar yang dikatakan tentang Dia. Tidak seperti orang-orang Farisi yang hanya dengan kemunafikannya selalu ingin menguji Yesus tentang apa yang dikatakannya. Inilah yang dimaksud Rasul Paulus, orang Yahudi menghendaki tanda, karena mereka bangsa yang tegar tengkuk. Dan setelah mereka melihat begitu banyak tanda, mereka masih tetap meminta tanda lagi. Bukankah mereka telah menyaksikan tanda yang dibuat oleh Yesus, seperti orang buta melihat, orang tuli mendengar, mengusir roh jahat, orang mati dibangkitkan? Apakah tanda itu belum cukup? Dengan sikap itu ketika mereka meminta tanda, lalu Yesus dengan keras menjawab mereka dan mengatakan mereka adalah angkatan yang jahat dan tidak setia. Saudara-saudara, mereka tidak akan diberi tanda oleh Yesus selain tanda Nabi Yunus, bahwa sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jawaban Yesus mengingatkan bahwa orang Niniwe bertobat bukan karena tanda, tetapi dengan mendengar firman yang disampaikan Nabi Yunus. Demikian pula Ratu Sheba bertobat karena mendengar hikmat dari Salomo. Saudara-saudara, tidak perlu lagi ada tanda untuk membuktikan kebenaran tentang keselamatan di dalam Yesus. Dia sendirilah tanda itu, sebagaimana yang disampaikannya melalui firman-Nya dan mujizat yang Ia lakukan. Percayalah. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa atas kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu semakin meneguhkan iman kami untuk sungguh-sungguh mengimani serta mengaminkan kuasa dan kasih Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami yang telah menganugerahkan keselamatan bagi kami.
Kiranya dalam perjalanan kehidupan ini, kami pun akan mampu menjalani kehidupan dengan sungguh-sungguh berserah diri, mengandalkan Tuhan, setia dan taat kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Diberkatilah kami dalam segala aktivitas kami hari ini, dalam segala peran kami, bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan, kiranya akan senantiasa berbuah baik. Diberkatilah anak-anak kami dalam mereka bertumbuh, dalam pendidikan, bahkan di dalam masa muda mereka. Kiranya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menyatakan ketaatan kepada Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap orang tua untuk terus mampu berperan dengan benar. Diberkatilah saudara-saudara kami, sahabat renungan harian yang sedang bergumul karena berbagai hal, yang sakit dipulihkan, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Diberkati dan ditopanglah orang tua kami dalam masa tua mereka untuk tetap bersuka cita, berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Bersama dengan anak-anak dan cucu akan terus mampu menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Diberkatilah juga saudara-saudara kami, sahabat renungan harian yang boleh menikmati pertambahan usia. Kiranya akan senantiasa ditopang, dimampukan oleh Tuhan untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Kami menaruh pengharapan kami, kiranya saudara-saudara kami yang sedang berjuang mencari pekerjaan akan juga senantiasa dimampukan untuk tetap berusaha, berjuang dalam ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan merancang masa depan yang cerah bagi setiap anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan, berusaha dan berjuang dalam hidup ini. Diberkatilah sahabat renungan harian di mana saja berada, dengan segala harapan-harapan mereka. Kami menaruh harapan kami, Tuhan sendirilah yang berkuasa dan berkehendak atas kehidupan ini, sehingga apa yang menjadi harapan dan kerinduan mereka di tengah-tengah kehidupan ini pun semuanya tetap berada dalam kemurahan Tuhan. Diberkatilah bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami, untuk juga tetap mampu memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Kami rindu suasana kondusif juga tercipta di tengah-tengah bangsa kami. Kami mohon Tuhan menolong para pemimpin kami supaya mereka pun juga akan sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Diberkatilah gereja Tuhan, dimanapun Tuhan mengutus untuk senantiasa menjadi berkat dan memuliakan Tuhan dalam segala hal. Dijaga dilindungilah kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Mohon ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, tetaplah semangat dalam iman, tetap bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.